Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum itu, dalam materi ini ada tiga pokok sub materi yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Baik, kita belajar bersama. Pada topik yang pertama itu latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang menjadi latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, yang pertama, kekalahan Jepang atas sekutu ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, momen ini sangat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, terutama para pemuda, untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa diculiknya Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta dan golongan muda. Yang berikut, topik yang kedua itu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita Jepang telah kalah kepada sekutu, golongan muda mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun tokoh golongan tua seperti Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan yang lain, mereka tidak ingin terburu-buru. Mereka tetap menginginkan proklamasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme PPKI. Alasan mereka, kekuatan Jepang di Indonesia belum diambil alih. Maksudnya para tentara Jepang masih ada di Indonesia, mereka belum dipulangkan ke negara asalnya. Jadi mereka khawatir akan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Tetapi golongan muda seperti Soekarno, Tan Malaka, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Para pemuda ini mereka mendesak agar Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan dengan secepat-cepatnya. Alasan mereka karena Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Pada kekosongan ini mereka ingin cepat-cepat untuk Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan terjadi negosiasi pun antara golongan tua dan golongan muda, tetapi para golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut. Mereka mengatakan bahwa PPKI itu adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari Jepang atau hadiah. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua ini menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Untuk menanggapi sikap konservatif golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa, mereka kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI bukan bentukan Jepang, sehingga mereka menolak seandainya proklamasi dilaksanakan melalui mekanisme PPKI. Mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan itu dengan kekuatan sendiri tanpa pengaruh atau hadiah dari Jepang kepada Indonesia. Tokoh
Selain Tan Malaka dan pemuda yang lain, Sultan Syair adalah termasuk tokoh pertama yang mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sikap golongan muda secara resmi diputuskan dalam rapat yang diselenggarakan di Jalan Pegangsaan Timur pada tanggal 15 Agustus 1945. Dalam rapat ini hadir sejumlah tokoh yaitu Johan Nur, Syarol Saleh, Kusnandar, Subadio, Subianto, Argono, Wikana, dan Armansyah. Nah, rapat ini diketuai oleh Syarol Saleh. Mereka menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, bukan bergantung pada pihak lain. Keputusan rapat pemuda di Jalan Pegangsaan Timur tersebut disampaikan kepada Darwis dan Wikana pada Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka mendesak agar proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka juga mengancam Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta jika tidak diumumkan maka pada tanggal 16 Agustus tersebut terjadi pertumpahan darah. Namun Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa proklamasi harus dilaksanakan sesuai melalui PPKI. Oleh karena sebab itu PPK harus segera menyelenggarakan rapat. Pro kontra yang mencapai titik puncak inilah yang mengantarkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Golongan tua pun dicap sebagai para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Alasan mereka adalah meskipun Jepang telah kalah, kekuatan militer Indonesia harus diperuntukkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kembalinya tentara Belanda ke Indonesia dianggap lebih berbahaya daripada sekedar masalah waktu pelaksanaan proklamasi itu sendiri. Materi yang terakhir tentang detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Ya, tugu proklamasi di Jalan Proklamasi dulu Jalan Pegangsaan Timur merupakan tempat dibacakannya naskah proklamasi otentik pada tanggal 17 Agustus 1945. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 02 sampai dengan 04 dini hari. Teks proklamasi ditulis dalam ruang makan Laksamana Tadasimaeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Dia, Seyuti Melik, Soekarni, dan Soediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi ini diketik oleh Seyuti Melik pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir di antara lain adalah Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgo Jijo, Tabrani, Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung oleh pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, Mawardi, pemimpin barisan pelopor.
Soekarno pertama kali menuliskan kata penyertaan proklamasi sebagai judul pada pukul 03 atau 03 dini hari ya. Proklamasi Ahmad Suparjo menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kemudian Muhammad Hatta menambahkan lagi kalimat yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Soekarno menuliskan lanjutannya itu Jakarta 17 bulan 8 tahun 1945, lalu wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Makna dan artinya bagi bangsa Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal baik kepada dunia internasional maupun kepada bangsa Indonesia sendiri. Bahkan mulai saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Oke, baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Selamat pagi untuk kita semua.